Warren Buffett, seorang trader dan investor kawakan dunia, dengan penuh kelakar mengatakan bahwa proses transfer uang terjadi dari kutub orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Edukasi dan Motivasi di segmen tentang edukasi atau literasi saham dan cryptocurrency. Kita disclaimer dulu ya, bahwa channel ini sebagaimana biasa tidak dihadirkan dalam rangka untuk memberikan Anda rekomendasi, mendorong-dorong Anda untuk terjun dalam pasar saham atau cryptocurrency, dan juga sama sekali tidak berkaitan dengan nasihat untuk Anda tetap tinggal di dalam ataupun segera keluar dari pasar. Tetapi ini menyangkut tentang edukasi, atau kita berbagi sudut pandang untuk memperkaya perspektif kita masing-masing dalam mengambil keputusan. Semuanya tergantung pada Anda. Sekali lagi, bahwa pasar saham dan pasar cryptocurrency merupakan sebuah entitas bisnis yang sangat memiliki resiko besar ya. Oke, teman-teman, kita bicara soal kelakarnya Warren Buffett tadi terkait dengan transfer uang itu terjadi atau berlangsung dari orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Ya, bahwa siapa yang akan sukses di pasar itu tentu sudah merupakan ilmu yang boleh disimpulkan bahwa mereka-mereka yang melakoni ya proses trading dan investasi dengan pendekatan yang profesional, ya itu adalah orang-orang yang tergolong ya 1-10%, dan selebihnya adalah orang-orang yang gegabah, orang-orang egois, orang-orang yang ingin berambisi untuk menaklukkan pasar. Tapi pada kenyataannya ia sendiri yang ditaklukkan, dihempaskan dari pasar itu. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa bicara tentang pasar, bicara tentang aktivitas jual beli, maka setiap pelaku pasar mesti menyadari bahwa setiap diri pelaku pasar itu sebenarnya berdiam dua kepribadian ya, dua kepribadian yang harus dikenal dengan baik. Ya, bahwa di dalam pasar setiap orang atau pelaku itu memiliki dua karakter, dua posisi, yaitu sebagai seorang buyer, sebagai seorang seller atau seorang pembeli dan penjual. Nah, jadi tempo-tempo atau kadang-kadang ia bertindak sebagai seorang buyer yang berharap membeli sesuatu yang nanti akan menjual sesuatu pada harga tertentu, dan range atau selisih dari harga itulah yang kemudian dikenal sebagai profit. Nah, tetapi pada sisi yang lain tentu tadi saya katakan bukan hanya sebagai seorang buyer, tetapi ia sebagai seorang seller. Jadi ini persoalan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain pada frame waktu tertentu. Nah, ini yang kemudian harus disadari bagaimana teman-teman para pelaku pasar berusaha untuk mencoba. Yang pertama adalah mengendalikan diri ya. Sebelum mampu menunggangi pasar, ya seseorang harus mampu menunggangi dirinya. Sebelum mampu berayun pada konteks kutub pasar, buyer dan seller atau loss dan gain, maka teman-teman mesti harus memahami apa yang ada pada diri sendiri ya. Sebaik apapun kondisi pasar, tentu itu bergantung pada diri kita sendiri. Masih ingat tentang logika permainan catur? Kartu. Tidak penting bahwa seseorang itu memiliki sebuah kartu atau kumpulan kartu-kartu yang dibagikan kepadanya dengan kualitas yang biasa, tetapi di tangan seorang pemain kartu yang baik, maka kartu-kartu yang biasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam hal ini, kondisi apapun yang ditunjukkan oleh pasar itu sebenarnya bagi seorang yang mampu menunggangi, menguasai dirinya, menguasai tentang segala sesuatu yang harus dia ketahui, dan bagaimana dengan kedisiplinan tertentu dia mempraktekkan apa yang dia ketahui, maka sangat mungkin dan sangat bisa diyakini bahwa ia akan sukses bukan hanya dalam konteks proses profit taking atau mengambil keuntungan, tetapi bagaimana orang-orang itu mampu bertahan di pasar. Ya, bahwa fenomena tentang orang yang ingin berburu aset digital atau emas digital dalam segmen cryptocurrency dan juga saham-saham yang sekarang sudah berpindah platform, ini semuanya bergantung pada posisi bagaimana orang itu mampu memahami bahwa
banyak orang yang berkeinginan untuk membalik situasi dari tidak memiliki uang sampai berkelimpahan uang dan seterusnya, tetapi mereka lupa bahwa ya fenomena atau fakta di pasar banyak sekali. 80% orang dari 100% orang, sebagian besar mereka keluar pada periode tertentu. Jadi dalam waktu beberapa bulan saja dia masuk dan kemudian dia keluar, dan sebagian besarnya lagi dalam hitungan 1 tahun. Tetapi kelompok-kelompok orang-orang yang profesional biasanya ya tidak lebih dari 10% menurut survei, menurut riset-riset yang dilakukan dalam pasar modal. Jadi itu semua menyangkut apa? Kelompok atau kerumunan orang-orang yang terlempar dari pasar itu adalah orang-orang yang masuk yang tidak menguasai atau mengetahui tentang psikologi dirinya, psikis dirinya, ya tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga ia masuk sebagai orang dengan paradigma atau pola sebagai seorang gambler. Nah, ini kan sesuatu yang berbahaya. Ya, ketika teman-teman atau para pelaku pasar masuk di sana dan kemudian berjudi dalam tanda kutip dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya spekulasi tinggi tanpa basis pengetahuan yang baik, bukan hanya tentang persoalan harga, tetapi tentang persoalan entitas atau apa yang diperdagangkan, tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang aspek kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam sebuah saham atau cryptocurrency. Nah, sekali lagi bahwa menjadi orang yang sabar adalah menjadi orang yang penting, ya, menjadi orang yang sebenarnya akan memahami bahwa faktor kesabaran seperti metafora tentang si hunter fox, ya, si rubah yang benar-benar memiliki karakter, mampu menguasai dirinya, mampu bersabar, tetapi pada tempo waktu tertentu juga tidak pernah ragu untuk mengambil sebuah eksekusi atau melakukan proses pembelian atau proses penjualan, proses manajemen risiko dan sebagainya. Nah, ini penting bagi orang-orang atau bagi pelaku kita-kita yang mungkin ingin terjun di dalam pasar saham dan cryptocurrency, memahami tentang dirinya, ya, paham tentang diri, tentang tujuannya, tentang perilaku-perilaku, kelebihan perilakunya dan bahkan kelemahan-kelemahan perilakunya, dan sehingga dia didorong untuk melakukan apa yang disebut dengan manajemen diri, ya, manajemen diri yang nanti terkait dengan proses manajemen keuangannya, manajemen tujuannya, manajemen risiko dan banyak lagi yang perlu diketahui yang nanti kita akan bahas dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, kembali kepada persoalan kelakarnya Warren Buffett tadi, bahwa itulah realitas pasar, bahwa transformasi uang mengalir dari orang yang tidak sabar menjadi orang yang sabar, kepada orang yang sabar, atau dari orang yang emosional, orang yang egois, kepada orang-orang yang mampu menaklukkan dirinya, menunggangi dirinya dengan penuh ketenangan, ya. Sehingga ini menjadi sebuah kunci, apakah teman-teman akan segera terlempar dari pasar atau tenggelam di pasar, atau kemudian berselancar dalam konteks pergerakan harga serendah dan setinggi apapun, ya. Jadi pesan dari konteks konten ini adalah bagaimana teman-teman menjadi orang-orang pelaku-pelaku pasar yang rasional terhadap potensi diri dan rasional terhadap potensi pasar, dan juga rasional dalam mengambil keputusan. Ya, kita akan bahas lebih lanjut terkait ABC-nya saham dan cryptocurrency di channel ini, sembari kita mengedukasi pada segmen-segmen yang lain. Saya BL Padatu, sampai jumpa di episode yang lain. Salam hebat, salam trio.